warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Jenny Setiani Tasir, NPM 2231100044. Di sini saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang video CPOB 2018 produksi steril bagian pertama, belajar manajemen farmasi episode 21 oleh Bapak Bambang Priambodo yang telah saya tonton sebelumnya guna memenuhi tugas formulasi dan teknologi sediaan steril dengan dosen pengempu Bapak Apoteker Isbiantoro SSI MKM. Baik, pada video tersebut membahas aspek-aspek penting dari proses pembuatan produk farmasi steril dengan fokus pada peraturan yang ditetapkan dalam Good Manufacturing Practices atau CPOB tahun 2018. Produk steril didefinisikan sebagai bentuk obat yang bebas dari mikroorganisme yang hidup, termasuk obat parenteral, sediaan mata, dan larutan irigasi. Perlunya produk-produk ini bebas dari kontaminan ditekankan terutama karena produk-produk ini melewati penghalang pertahanan alami tubuh atau imunitas alami tubuh manusia. Dalam video ini menguraikan persyaratan khusus untuk pembuatan produk steril yang bertujuan untuk meminimalkan resiko kontaminasi mikroba dan pirogen. Proses ini sangat bergantung pada keterampilan dan pelatihan personel yang terlibat. Karena pembuatan yang tidak tepat dapat menyebabkan konsekuensi serius seperti sepsis, yaitu respon peradangan parah yang disebabkan oleh infeksi. Proses pembuatan dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu sterilisasi terminal dan pemrosesan aseptik. Adapun sterilisasi terminal adalah produk yang disterilkan dalam kemasan akhirnya atau bentuk rakitan akhir yang mengurangi resiko sterilitas selanjutnya. Proses ini divalidasi untuk memberikan tingkat jaminan sterilitas atau SAL yang lebih rendah dari 10 sampai 6, yang berarti kemungkinan kurang dari satu produk yang tidak steril pada 1 juta populasi. Atau bisa disebut juga sterilisasi terminal adalah proses sterilisasi di mana semua produk dan bahan-bahan dijadikan menjadi satu lalu disterilisasi di akhir. Lalu pemrosesan aseptik adalah proses yang dilakukan untuk menjaga sterilitas bahan yang dirakit dari komponen-komponen yang masing-masing telah disterilkan sebelumnya. Jadi, pada pemrosesan aseptik, bahan-bahan disterilkan satu persatu terlebih dahulu, baru dikemas di akhir. Pada penjelasan lebih lanjut, ia mengidentifikasi berbagai sumber kontaminasi potensial seperti partikel udara, personel manusia, dan peralatan yang menggarisbawahi pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan produksi.
Semakin banyak partikel yang ada di udara, maka semakin rentan terjadinya kontaminasi pada produk. Permukaan kritis atau critical surface, yakni permukaan yang bersentuhan langsung atau berakibat langsung terhadap sterilitas produk, wadah atau penutupnya. Permukaan kritis ini harus senantiasa dijaga sterilitasnya sebelum dan selama proses produksi berlangsung. Pada persyaratan CPOB 2018, pembuatan produk steril, yaitu persyaratannya terdapat 11 persyaratan. Yang pertama, umum, kedua personalia, ketiga bangunan dan fasilitas, keempat peralatan, kelima sanitasi, keenam air, ketujuh pengolahan, kedelapan sterilisasi, kesembilan filtrasi produk yang tidak dapat disterilkan dalam wadah akhirnya, kesepuluh penyelesaian produk steril, dan yang terakhir pengawasan mutu. Klasifikasi ruang bersih sangat penting dengan kondisi khusus untuk kebersihan udara dan kelembapan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kontaminasi. Adapun dijelaskan bahwa klasifikasi ruang bersih diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Apa saja kelasnya? Yaitu kelas pertama, kelas A merupakan zona untuk kegiatan yang beresiko tinggi. Misal, zona pengisian, wadah tutup karet, ampul dan vial terbuka, serta penyambungan secara aseptis. Kelas selanjutnya yakni kelas B untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Lalu, kelas yang terakhir ada kelas C dan kelas D, merupakan area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Lalu, di sini juga dijelaskan tentang prinsip desain. Jadi, semua bangunan dan fasilitas hendaklah sedapat mungkin didesain untuk mencegah personil yang melakukan pengawasan atau pengendalian masuk bila tidak diperlukan. Area kelas A dan kelas B hendaklah didesain sehingga semua kegiatan dapat diamati dari luar. Pada konstruksi bangunan, standar konstruksi bangunan untuk suatu ruang bersih atau clean room lebih tinggi dari bangunan yang lain. Bahan konstruksi yang digunakan berbeda dengan yang digunakan untuk ruang lain. Antara lainnya, ruang bersih dibangun dengan struktur kedap udara dan permukaan ruang atau bagian dalam harus licin, mudah dibersihkan dan disanitasi. Pentingnya desain fasilitas aliran udara terkendali dan standar pembersihan peralatan diperiksa dengan menekankan sistem yang mendukung pemeliharaan kondisi steril. Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap protokol ketat sebagaimana ditetapkan oleh CPOB sangat penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kemanjuran dalam produksi produk farmasi steril. Bidang fokus utama memiliki peraturan pemerintah, pelatihan personel, klasifikasi yang bersih, dan kontrol lingkungan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.